Dan komoditi boom di sepanjang tahun 2022 ini kan sebetulnya sangat menguntungkan bagi perekonomian tanah air. Apakah tingginya harga komoditas dan juga pelarangan ekspor barang tambang mentah ini juga akan kembali menguntungkan Indonesia di tahun depan? secara rata-rata kalau kita lihat iya ada kenaikan ekspor gitu ya, tetapi itu angka rata-rata. Jadi kalau bicara siapa yang menikmati itu lain lagi gitu ya. Jadi produksinya meningkat betul ya dengan hilirisasi ini, tapi yang harus hati-hati dilihat adalah siapa yang menikmati dan siapa yang belum menikmati kue pertumbuhan tadi. Karena pertumbuhan ini terjadi tidak merata ya. Kalau kita lihat boom dari komoditas itu hanya daerah-daerah yang mendapat windfall-nya itu yang punya komoditas tersebut. Sementara sebagian besar rakyat yang tidak punya itu tidak menikmati ya, dan itu hanya sisi produsen ya yang menikmati karena produksi kan. Jadi yang ada di situ tapi konsumsi konsumen itu naiknya secara tidak langsung. Kalau dia ikut kerja di situ dia dapat kebagian gitu ya. Jadi kita lihat tidak meratanya pertumbuhan yang terjadi kalau modelnya sangat sumber daya alam ya, sangat berpilar pada komoditas atau resource ya. Itu yang harus hati-hati kita lihat. Oke, tidak meratanya windfall jika kita hanya berfokus pada basis sumber daya alam. Tapi Bu, kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara peers begitu, sebetulnya seperti apa sih daya tarik bagi pasar keuangan khususnya perekonomian tanah air dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Bu? Ya, kalau kita lihat, kita melihat karena kita tumbuh dengan sektor yang resources ya, sumber daya alam dan juga perkebunan ya, jadi ada minyak kelapa sawit gitu ya. Nah, ini kita lihat inilah sumber pertumbuhan ekonomi kita ya, yang kita harapkan tumbuh dan sudah tumbuh tahun lalu ya, tahun ini secara bertahap, itu adalah sektor pariwisatanya ya. Jadi ini yang akan dinikmati sebagian besar rakyat kalau dia ada di sektor pariwisata, yaitu lebih merata gitu. Tetapi kalau industri itu lihat dulu industri apa. Kalau industrinya resources, ya base-nya seperti hilirisasinya nikel atau batu bara, itu hanya sedikit ya lapangan kerja. Jadi yang lapangan kerja besarnya garmen itu masih belum menikmati gitu ya pertumbuhannya karena tergantung dari pasar ekspornya. Ya, nah kita lihat kemarin PHK yang besar itu ada di garmen gitu ya, tekstil, juga ada di startup digital ya. Jadi artinya ada pergeseran kan bahwa ekspektasi tidak sebagus yang diharapkan. Ya, nah itu yang harus kita lihat ya. Jadi ada pertumbuhan produksi benar, tetapi yang menikmati tidak merata gitu. Itu yang menjadi kata kunci. Oke, Bu Nina, hari ini Presiden Joko Widodo resmi mencabut kebijakan PPKM. Sejauh mana sih Bu kebijakan ini dapat mendorong aktivitas, kemudian mobilitas dan juga daya beli masyarakat? Sejauh apa juga Bu sektor konsumsi ini masih dapat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan? Ya, sebetulnya PPKM kita sudah diperlonggar. Jadi kalau hari ini diputuskan untuk dicabut sama sekali, itu sudah memperbaiki ekspektasi untuk membangun sektor yang jasa. Ya, jadi kita lihat jasa transportasi, jasa perhotelan, perdagangan, ya mall sudah mulai ramai, hotel mulai terisi, gitu. Itu sudah memberikan efek yang positif kepada sektor UMKM atau yang menengah bawah, gitu ya. Nah, ini yang mempercepat proses perekonomian akan dirasakan kue ekonominya oleh mereka yang berada di lapis bawah. Nah, ini yang kita harapkan bisa dibantu juga dengan bantuan sosial ya. Karena apa? Karena konsumsi ini bagi mereka yang terbawah itu sangat terganggu oleh kenaikan harga BBM kemarin, kenaikan harga komoditas juga mendorong minyak goreng itu adalah kebutuhan utama ya. Jadi basket dari pembelian konsumen itu sangat tergantung dari harga mana dan di kelompok mana. Dan sekarang kita lihat wah ekonominya baru akan dinikmati yang menengah bawah gitu ya. Sementara ini kita lihat tadi yang angka komoditas itu lebih kepada produsen yang di atas gitu ya. Jadi Hmm. itu yang harus hati-hati dilihat. Oke, itu yang patut menjadi perhatian ya Bu Nina. Bu Nina, di Ya. tengah kondisi yang dinilai masih akan cukup menantang di tahun 2023, sejumlah lembaga internasional ini merevisi turun Bu proyeksi PDB Indonesia di 2023, bahkan ada yang di bawah 5%. Seperti apa tanggapan Anda? Bagaimana dengan pendapat bahwa Indonesia ini dinilai menjadi titik terang di tengah ancaman perlambatan ekonomi global? Ya, kita masih berharap bisa 5% ya, walaupun akan berat, tetapi 5% itu jauh di atas kiraan dari mereka yang ada di negara Eropa atau di Amerika gitu ya, negara besar. Jadi Indonesia kalau dari sisi ASEAN itu masih bagus gitu ya, daya dorong pertumbuhannya bagus. Nah, apakah ini
dinikmati oleh rakyat Indonesia itu harus dilihat hati-hati karena tadi ya kita lihat angka pertumbuhan 5% itu makro ya, produksi ya, sisi produsennya kita tumbuh, ekspornya itu ekspor yang dibawa ke negara lain, profitnya juga dibawa ke sana gitu ya. Jadi sebagian lah produsen yang profitnya dinikmati di Indonesia. Nah ini yang harus dilihat, tidak hanya sisi produsen tapi dari sisi konsumen ya. Jadi Indonesia menikmati apa, belanja apa. Nah ini yang menjadi PR kita untuk ke depan, dan kalau kita lihat pertumbuhan ini akan tidak meratanya itu adalah di sektor-sektor mana dia akan tumbuh lebih cepat ya, dan ini yang menjadi gejolak ya. Kalau kita lihat ada PHK itu siapa yang terkena di kelompok mana, dan itu jelas menengah bawah masih akan berat gitu ya di tahun 2023 walaupun tidak resesi ya, hanya perlambatan ekonomi tapi berat gitu ya. Ini Oke. harus hati-hati. Dengan kondisi yang Anda katakan cukup berat untuk mencapai 5%, menurut Anda berapa sih proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan dan apa saja sih Bu faktor pendorongnya? Apakah kita masih bisa bergantung dengan komoditas begitu tadi seperti yang dikatakan di tengah perlambatan ekonomi global sehingga juga tentunya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor yang tentunya akan juga menurun? Ya, ini benar bahwa ada perlambatan harga dari komoditas, tapi kita tidak tahu ekspektasinya seberapa jauh karena kita tidak tahu juga perang Ukraina Rusia itu akan berjalan lebih hebat atau akan damai gitu ya. Itu yang kita tidak tahu. Nah, inilah ekspektasi bahwa Indonesia harus membangun internalnya. Jadi yang kita lihat kalau ada PPKM diperlonggar atau dihentikan tadi, tidak ada lagi PSBB gitu, PPKM, artinya kita membangun internal dari sisi sektor yang jasa. Ya, jadi ada perhotelan, ada perdagangan, retail, ada transportasi gitu ya. Ini UMKM lah pada dasarnya, ini yang akan dibangun. Nah, itu yang harus diperkuat, dipercepat. Jadi bagaimana pertumbuhan di tahun 2023 itu dirasakan merata. Karena saat ini yang terjadi pertumbuhan yang besar itu tetap kuat, tetapi mereka yang di segmen menengah bawah itu rapuh sekali, dan apalagi yang di bawah. Jadi 60% tadi kira-kira rentannya rakyat Indonesia karena ada pergeseran dari miskin ke non miskin tadi ya, itu di kisaran sekitar 60% rakyat Indonesia itu rentan kira-kira. Nah itu yang hidupnya di bawah sekitar berapa, Rp35.000 lah kira-kira dari angka per kapita ya. Jadi kita lihat itu hati-hati sekali ya, Oke, artinya apa, kita harus melihat segmennya berbeda gitu ya, segmen yang konsumennya siapa yang berbeda, dan siapa yang harus dibantu dengan cepat gitu oleh pemerintah supaya tidak timpangnya itu tidak dirasakan sangat berat. oke.